Kesalahpahaman soal konsep dewa. Kali ini saya mau sharing apa yang saya pelajari, apa yang saya suka tanyakan juga ke Kong Coco Sukong lewat Suhu Patuma mengenai dewata. Jadi mungkin banyak orang nih yang beranggapan kalau dewata itu sama semua ya. Maksudnya mereka menganggap semua sosok yang ada di dalam sebuah kelenteng, semua altar itu sama, sosok dewa yang masih terikat. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Karena di dalam kelenteng banyak dewa yang berasal dari Taoism. Taoism itu juga memiliki konsep adi kodrati yang di atas manusia. Biasanya sosok-sosok yang sudah mencapai tingkat ini disebut kalau dalam bahasa Inggris itu immortal, artinya lebih dari manusia. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata-kata yang digunakan adalah dewa. Sehingga ada pencampuran konsep dewata dalam Buddhisme dan dewata dalam Taoisme. Jadi konsep adi kodrati di dalam Taoisme belum tentu masih melekat gitu. Disebut dewa karena pencapaiannya yang beyond human, yang lebih dari manusia ya. Jadi ibaratnya kita main game nih, wah jago banget nih orang, dewa kan. Jadi istilah itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang adi kodrati, yang lebih dari umum, yang lebih dari manusia biasa. Karena dalam Taoisme, sosok-sosok yang sudah mencapai immortal itu juga memiliki ketidakmelekatan lagi sama yang namanya dunia materi. Berbeda sama konsep dewa yang ada di dalam Buddhisme. Jadi ibaratnya sudah jadi immortal bisa jadi setara atau sama dengan para bodhisattva yang juga menolong manusia. Itulah kenapa di kelenteng-kelenteng masih banyak sosok-sosok yang membantu manusia yang datang untuk berdoa. Saya sendiri kadang-kadang kalau lagi ada masalah, saya cerita sama Suhu ya. Terus Kong Coco bilang harus sembahyang ini gitu kan, kasih petunjuk. Terus saya mikir, dalam Buddhis kan nggak dianjurkan sembahyang-sembahyang gitu kan. Tapi saya tetap jalanin. Terus saya merenung. Setelah saya pikir-pikir, ya para bodhisattva inilah yang membantu. Ibaratnya para bodhisattva pun tidak sembarangan mencampuri kehidupan dunia manusia. Karena masing-masing punya karma yang harus ditanggung. Dan ketika bantuan mau diberikan, harus ada dasarnya. Ibaratnya kalau dalam pekerjaan itu harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Underlyingnya adalah permintaan dari orang yang menderita. Karena bodhisattva itu kan mendengarkan penderitaan di dunia. Dengar dari mana ya? Katakanlah dari omongan kita dong. Makanya disuruh untuk sembahyang, berdoa. Tapi Kong Coco juga bilang disuruh baca sutra. Nggak cuma soal sembahyang tung-tung cep aja gitu. Jadi ada dasarnya. Nah, bantuan yang diberikan juga tidak sekedar materi. Ketika kita dibantu materi, di dalam hati kita juga tertanam, oh saya dibantu gini. Kita jadi ada kebijaksanaannya juga. Biasanya orang yang menerima keajaiban, bantuan, itu mendapatkan kebijaksanaan juga sepaket gitu. Misalnya orang sembuh nih ketemu dokter yang akhirnya bisa ngobatin dia, dikasih jalan gitu. Atau ada yang miracle-nya besar sekali ya, jadi misalnya dia sembuh dari sakit yang besar atau kejadian besar, itu dia akan kayak insaf gitu. Jadi dia mendapatkan wisdom juga, dapat kebijaksanaan juga. Jadi setiap bantuan yang diberikan nggak cuma sekedar materi. Video ini saya buat karena banyak sekali orang yang terjebak dalam sebuah konsep. Mereka berpikir para dewa-dewa yang ada di kelenteng mereka cap sama semua, ya semuanya masih melekat dan sebagainya. Dan biasanya dengan pola pikir seperti itu ada pihak-pihak yang justru tidak hormat. Contohnya ada orang yang menganggap dewa tanah itu dewa rendah, padahal dewa tanah dia bisa menjadi dewa itu alamnya Catu Maharajika. Catu Maharajika itu di atas alam manusia. Nah, kalau kayak gitu siapa yang alamnya lebih tinggi seperti itu? Walaupun jabatannya itu sebagai dewa tanah. Kesimpulannya, kita jangan menjudge sesuatu yang mungkin kita belum sepenuhnya pahami. Kadang-kadang kita begitu cepat menghakimi setelah menerima pengetahuan yang baru. Sebenarnya pengetahuan kita akan selalu diupdate, jadi kita nggak perlu buru-buru menghakimi, menilai sesuatu. Mungkin hari ini kita merasa benar, tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ketika sudah waktunya kebijaksanaan kita matang, bisa jadi pengetahuan baru datang karena momennya sudah tepat untuk kita. Itu aja sih.